Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, yaitu tugas ketiga, membuat program sederhana menggunakan operator statement if Java. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini kita sudah ada soalnya. Kita diminta untuk membuat program sederhana. Di sini penghitungan gaji karyawan ya, di mana gaji karyawan ini terbagi menjadi 3 golongan, golongan A, B, dan C, dengan jumlah gaji yang berbeda-beda. Golongan C yang paling besar dan golongan A paling kecil. Kemudian jika diinput golongan A, B, C, maka nanti kita diminta untuk menginput jumlah lemburnya. Nah, jika dia lembur 1 jam, dia akan dihitung dikali 30% dari gaji sesuai golongannya. Gitu. Begitu juga dengan 2%, begitu juga dengan lembur 2 jam menjadi 32%. Semakin tinggi lemburannya, maka semakin tinggi juga persenannya. Kemudian yang diinput adalah golongannya dan jam lemburnya. Jadi nanti kita nginput 2 kali golongan karyawan sama jam lemburnya. Nanti yang tampil di layar adalah jumlah penghasilannya. Di sini saya sudah menyiapkan kodenya, nanti saya akan jelaskan. Untuk bagian import Java ini maksudnya adalah kita bisa menginput dari keyboard misalnya. Jadi kelas ini digunakan untuk mendapatkan input dari pengguna. Kemudian untuk public class ini deklarasi utama program kita. Jadi nanti semua kode program akan berada di kelas ini. Nama kelasnya adalah penghitung gaji karyawan. Kemudian untuk public static void string args ini maksudnya metode utama main tempat eksekusi program Java. Nah, public itu artinya metode ini bisa diakses di mana saja. Kemudian static artinya metode ini milik kelas perhitungan gaji karyawan, bukan milik objek spesifik dari kelas tersebut. Jadi kita bisa memanggil tanpa membuat objek dari kelas ini. Void ini artinya metode ini tidak mengembangkan nilai apapun setelah selesai dieksekusi. Kemudian string args ini artinya parameter yang bisa digunakan untuk menerima argumen baris perintah atau command line arguments, meskipun dalam program ini kita tidak menggunakannya. Di bagian array ini kita mendeklarasikan dan menginisiasi sebuah array bernama array gaji pokok yang bertipe double. Array ini menyimpan nilai gaji pokok untuk setiap golongannya. Nah, sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian pada bagian ini kita membuat sebuah objek baru dari kelas scanner yang diberi nama input. Objek ini akan membaca input dari sistem in, yaitu input standar dari sistem, biasanya keyboard. Pada bagian ini deklarasi variabel yang digunakan dalam program. Sini ada golongan gaji karyawan tipenya string untuk menyimpan input golongan karyawan misalnya A, B, C. Kemudian untuk jam lembur karyawan ini tipenya integer int untuk menyimpan input jumlah jam lembur. Gaji pokok bertipe double untuk menyimpan gaji pokok karyawan diinisiasi dengan 0. Gaji lembur juga bertipe double untuk menyimpan gaji lembur karyawan, inisiasinya 0. Kemudian total penghasilan tipe double untuk menyimpan total penghasilan gaji pokok dan plus gaji lembur. Kemudian pada bagian ini menampilkan teks ke layar. Untuk sistem out ini untuk menampilkan teks ke layar tanpa membuat baris baru setelahnya. Kemudian untuk input next ini membaca input seberikut dari pengguna
sebagai sebuah string, maksudnya sebagai sebuah kata. Kemudian untuk uppercase ini mengubah string yang diinput menjadi huruf kapital semua. Ini dilakukan agar program tidak sensitif terhadap huruf kecil atau huruf besar. Misalnya A kecil nanti jadinya A besar. Kemudian pada bagian ini untuk menampilkan teks input lembur, kemudian di input next juga membaca input berikutnya dari pengguna sebagai sebuah bilangan bulat atau integer. Pada bagian ini menggunakan struktur if else ya. If else untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan karyawan yang diinput. If golongan equals A, memeriksa apakah input golongan adalah A. Jika iya, indeks gaji diatur ke 0 dan gaji pokok diambil dari array gaji pokok. Hal yang sama untuk berlaku dengan B ya, indeks gaji 1 dan C indeks gajinya 2. Jika input tidak sama dengan A, B, dan C, maka blok else akan dieksekusi. Pesan kesalahan, golongan yang Anda masukkan tidak valid, karena tidak akan digunakan lagi. Ini adalah praktik yang baik untuk melepaskan sumber daya sistem. Kemudian return, menghentikan eksekusi method main dan dummy program, karena input tidak valid. Ini sama seperti di atasnya ya, untuk menghitung jam lemburnya. Kira-kira kodenya seperti ini ya. Langsung saja ya kita praktekkan, kita coba simulasi. Di sini saya menggunakan Visual Studio sebagai text editornya. Di sini saya akan membuat sebuah file teks baru, kemudian saya sudah siapkan kodenya, saya paste di sini. Kemudian kita simpan dulu. Filenya kita simpan sebagai hitung gaji karyawan. Saya simpannya di folder download saja. Kami hitung gaji karyawan .java. Saya pindah dulu terminalnya ke sebelah kanan. Kemudian direktorinya kita pindah ya. Ini saya hapus dulu. Kita langsung saja di sini run. Nah, masukkan golongan karyawan. Sini saya misalnya coba golongan A dengan jam lembur 2 jam. Maka yang tampil adalah di sini ada total gaji pokok dan jam lemburnya, kemudian gaji lemburnya hasil perhitungan yang 32% tadi. Kemudian total hasilnya 6.600.000. Coba kita mulai lagi ya. Saya F5. Saya input golongan A dengan lembur misalnya 8. Nah, maka total penghasilannya 6.900.000. Kemudian saya coba lagi untuk golongan C. Jumlah jam lembur 3. Maka di sini perhitungannya 3.230.000. Total penghasilan 12.730.000. Kita coba lagi ya. Golongan B dengan jam lembur 4. Totalnya 8.840.000. Coba kita buktikan ya dengan kalkulator ya. Golongan gaji B itu adalah 6.500.000 dikali 4 jam, yaitu 36%, sama dengan 2.340.000 ditambah dengan 6.500.000
sama dengan 8.840. Berarti sudah sesuai ya. Demikian penjelasan dari saya mengenai membuat program sederhana menggunakan operator dan statement if di Java. Semoga video ini dapat membantu dan memberikan ilmu yang berguna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.